Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Duyanti, NIM 19020300173. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan usaha kuliner, studi kelayakan bisnis siomay ayam karkit. Gambaran umum perusahaan. Nama usaha kuliner siomay ini didirikan dengan nama siomay ayam karkit. Nama ini diambil karena bahan baku siomay yaitu dari daging ayam, dan untuk tempat produksinya berada di Karangluas Kidul. Bentuk usaha ini adalah usaha perseorangan yang bertempat di Karangluas, Banyumas, sebagai tempat untuk memproduksi dan pemasaran. Modal usaha berasal dari uang pribadi pemilik. Untuk penjualannya akan dilakukan secara offline di dua tempat, yaitu di Karangkemiri dan di Karangluas Kidul. Analisis aspek pasar dan pemasaran. A. Potensi pasar. Konsumen potensial yang dimiliki oleh siomay ayam karkit adalah masyarakat sekitar Karangkemiri dan Karangluas Kidul, yang mana masyarakat Karangluas menyukai dunia kuliner. Hal ini dibuktikan dengan adanya wisata kuliner tiap sore yang ramai akan pengunjung. Jarang ditemukan pelaku bisnis kuliner yang menjual siomay ayam, menjadi potensi yang besar bagi kami. Yang B. Strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang menjadi segmen siomay ayam karkit ini adalah semua kalangan, baik itu kalangan atas, menengah, maupun kalangan bawah. Yang kedua, targeting. Target pasar siomay ayam karkit adalah semua kalangan mulai dari anak muda, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak hingga dewasa. Usaha ini memiliki segmentasi semua kalangan, khususnya di kalangan bawah atau menengah yang menyukai makanan ringan untuk camilan. Positioning. Siomay ayam karkit memiliki posisi sebagai pelopor usaha kuliner siomay di Kecamatan Karangluas yang menggunakan bahan dasar ayam. Berdasarkan analisis SWOT, diperoleh strategi SO. Yang pertama, strategi penerapan lokasi. Yang kedua, mengadakan promo menarik. Strategi ST, melakukan biaya produksi yang efisien. Adapun strategi WO, yang pertama, meningkatkan promosi melalui media cetak, yaitu brosur dan baliho, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan story WhatsApp. Strategi WT mempertahankan cita rasa dengan resep yang tetap. Analisis aspek teknis. Yang pertama, lokasi proyek. Lokasi pabrik berada di rumah pemilik, sedangkan lokasi non-pabrik atau lokasi yang digunakan untuk kegiatan pemasaran berada di sebelah selatan Alfamart Karangluas Kidul dan di pinggir jalan raya dekat area perbengkelan Karangkemiri. Luas produksi. Berkaitan dengan luas bangunan untuk pemasaran siomay ayam karkit ini masing-masing cabang memiliki luas 15 meter persegi, yang mana pembagiannya 3 kali 3 meter untuk bangunan kios dan sisanya untuk halaman depan, bisa digunakan untuk parkir pembeli. Adapun layout, yaitu layout pabrik dan layout tempat pemasaran, bisa dilihat dalam slide PPT. Analisis aspek keuangan. Untuk kebutuhan dana, biaya praoperasi mencapai 93.580.000 yang digunakan untuk proses pembelian tanah dan mendirikan bangunan. Untuk modal kerjanya digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar mencapai 600.000. Jadi total kebutuhan dana sebesar 94.180.000. Ini berasal dari modal pemilik. Untuk rencana kebutuhan dana, aset tetap sebesar 93.580.000, aset lancar 600.000, jadi total aset 94.180.000. Proyeksi keuangan. A. Proyeksi pendapatan. Pendapatan per tahun mencapai 273 juta, dan untuk proyeksi biaya per tahun, jumlah biaya mencapai 181.540. Proyeksi laba atau rugi. Laba sebesar 91.460. Adapun 3 metode penilaian yang saya gunakan yaitu metode payback period, metode net present value, dan juga metode accounting rate of return atau ARR. Metode-metode penilaian yang digunakan yang pertama yaitu metode payback period.
merupakan metode di mana menghitung suatu periode untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto. Besar payback period yaitu 1,027 tahun. Yang kedua yaitu metode net present value. Metode ini dimaksudkan untuk mengetahui suatu proyek layak atau tidak. Besar NPV yaitu sebesar Rp239.626.880. Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa NPV lebih besar dari 0, maka usulan proyek ini diterima. Yang ketiga yaitu metode accounting rate of return. Metode ini menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak, dihitung dari average investment atau initial investment. ARR ini bernilai 194,7%. Analisis aspek manajemen. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Bisa dilihat di slide PPT, yaitu ada manajer sekaligus sebagai owner, bawahnya ada bagian pemasaran dan pelayanan, dan juga bagian produksi. Masing-masing memiliki tugas serta tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan di usaha kuliner siomay ayam Karkit. Berikut pembagian job desk. Yang pertama, manajer sekaligus owner bertanggung jawab dan bertugas terhadap jalannya usaha, memantau kinerja setiap bagian yang ada. Manajer merangkap sebagai bagian akuntansi, sehingga dalam hal ini manajer juga bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu bagian pemasaran dan pelayanan. Bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran dan pelayanan perusahaan, memberikan laporan penjualan siomay ayam Karkit per harinya. Dan yang ketiga, bagian produksi. Bertanggung jawab terhadap proses produksi pembuatan siomay ayam Karkit, memberikan laporan biaya produksi kepada manajer, dan melapor persediaan bahan baku produk. Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan suatu usaha baik dalam bidang apapun dalam mengelola sistem informasinya. Siomay ayam Karkit berencana membuat WA bisnis dan Instagram bisnis agar konsumen yang akan membeli siomay ayam Karkit dapat mengakses informasi di sana, seperti daftar harga, testimoni konsumen yang pernah membeli, promo-promo menarik pada momen tertentu, serta fitur pesan antar. Untuk bagian keuangan juga direncanakan akan menggunakan sistem keuangan sehingga mempermudah dalam proses pencatatannya. Demikian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Nun wal qalam wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.